Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Selamat pagi Ananda soleh soleha. Semoga sehat, sentosa dan berkah melimpah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini insyaallah kita mulai masuk pada bab 5, yaitu membahas ilmu fikih tentang tata cara wudu. Baik, sebelum belajar mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar hati kita menjadi tenang dan ilmu mudah datang. Silakan angkat kedua tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Ya, sekali lagi silakan angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita lakukan senyum santai terlebih dahulu. Ya, ada baiknya kita senyum biar pikiran tenang, hati menjadi senang dan ilmu mudah datang. Ya, silakan senyum sejenak. Ya, cukup. Alhamdulillah. Nah, baik Ananda sekalian, kita akan mulai pelajaran pagi ini dengan tata cara wudu. Insyaallah Bapak yakin Anda sekalian sudah bisa dan sudah paham bagaimana cara wudu. Ini untuk penguat saja, dan karena Bapak yakin Anda sekalian sudah bisa melaksanakan wudu karena setiap hari Anda sekalian sudah melaksanakan. Baik, Anda sekalian, wudu itu artinya mensucikan diri sebelum melakukan sholat dengan membasuh anggota badan yang telah ditentukan. Jadi ada berapa anggota badan yang sudah ditentukan ketika kita wudu ya. Beda wudu dengan mandi ya. Jadi wudu hanya membasuh atau mencuci bagian-bagian tertentu. Nah, wudu harus dilakukan dengan benar karena wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Berapapun rakaat yang kita lakukan, yang kita kerjakan tanpa wudu, maka sholatnya tidak sah. Jadi syarat untuk melakukan sholat adalah kita harus memiliki wudu terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, mari kita belajar mengenal anggota-anggota wudu. Nah, sebelumnya pengertian wudu adalah wudu berasal dari bahasa Arab yang berarti baik dan bersih. Ya, jadi kembali lagi diulangi, wudu berasal dari bahasa Arab yang artinya baik dan bersih. Wudu juga berarti membasuh, mengalirkan dan membersihkan dengan menggunakan air pada bagian anggota wudu yang sudah ditentukan untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, kemarin Bapak sudah jelaskan apa saja hadas kecil, yaitu diantaranya buang air kecil dan buang air besar atau bangun tidur. Ya. Jadi ketika kita melakukan sholat, hendaknya kita melakukan wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Begitu ya. Baik, adapun dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk wudu. Ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa rajulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ya, Quran surat Al-Maidah ayat 6.
Jadi wudu sudah jelaskan dalam Al-Quran, berarti wudu hukumnya wajib ya sebelum melakukan sholat. Baik, selanjutnya ada hadis tentang wudu. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Jadi Bapak ulangi, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Yang artinya adalah tidak akan diterima sholat seseorang di antara kalian jika ia berhadas hingga dia berwudu. Jadi ananda sekalian, syarat sah sholat adalah kita harus memiliki wudu terlebih dahulu ya. Jadi walaupun kita sholat berrakaat banyak, mau ratusan rakaat atau ribuan rakaat, tapi kita tidak wudu, maka sholatnya tidak sah ya. Jadi syarat sah sholat kita harus memiliki wudu terlebih dahulu. Begitu ya. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, ini adalah ada tata cara wudu yang akan Bapak bahas. Untuk sementara kita baca dulu satu persatu. Nanti Bapak sebutkan. Insya Allah nanti ada video yang Bapak tampilkan untuk mempermudah ananda sekalian praktek wudu di rumah nanti. Baik, cara wudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi yang perlu kita lakukan. Jadi selain berwudu kita juga berpahala. Nah, sebelum wudu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, karena apapun yang kita lakukan harus didahului dengan membaca doa. Apabila ananda sekalian belum bisa baca doa wudu, ya, maka minimal ananda sekalian membaca bismillah. Ya, cukup dengan membaca bismillah. Baik, yang selanjutnya yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan. Basuh telapak tangan dari punggung tangannya sampai telapak tangan ya, dibersihkan sampai jari-jarinya, sela-sela jarinya hingga bersih. Ingat ya, agama Islam, agama yang cinta pada kebersihan. Begitu pula dengan kita sebagai pemeluk umat Islam, maka harus menjaga kebersihan. Karena menjaga kebersihan akan membuat hidup kita lebih sehat. Yang ketiga adalah berkumur-kumur ya, ananda sekalian. Jika sudah membasuh kedua telapak tangan, ya kita berkumur-kumur. Ya, kumur-kumur, sunnahnya 3 kali. Ya, apabila airnya cuma sedikit cukup 1 kali. Boleh 1 kali, boleh 3 kali. Ya, yang ganjil ya. 1, 3, 5, 7. Ya, sunnahnya ganjil. Ya, jangan 2 atau 4. Ya, sunnahnya ketika berwudu semuanya ganjil. Ada baiknya 3 kali 3 kali. Yang keempat adalah membersihkan 2 lubang hidung dan menyemprotkannya kembali. Jadi anda sekalian untuk hidung, ya kita bukan mengusap hidung, tapi kita menghirup air secukupnya ke hidung, ya kemudian menyemprotkannya kembali atau mengeluarkannya kembali. Karena itu akan membuat hidung kita lebih bersih. Jadi untuk wudu yang berkumur-kumur dan membersihkan 2 lubang hidung, ya itu masukkan air ke lubang mulut sama lubang hidung ya, dikumur-kumur. Bukan hanya sekedar diusap yang hidungnya ya, tapi dihirup ya cukupnya, jangan terlalu dalam karena bisa membuat mata perih ya. Jadi cukup dihirup kemudian disemprotkan kembali ya. Baik, yang kelima adalah membasuh wajah. Ya, seluruh wajah ya. Jadi ada batasan-batasan wajah yang harus kita basuh ya. Jangan separuh wajah, ya jangan setengahnya, harus semuanya ya. Jadi semua wajah kita basuh dari mulai ujung wajah yang atas sampai ujung wajah yang bawah, kiri dan kanan ya. Semuanya harus terbasuh. Ya, karena jika tidak terbasuh sedikit pun ya maka ada kemungkinan nanti wudunya tidak sah atau tidak sempurna.
Adapun yang keenam adalah membasuh kedua telapak tangan hingga sikut. Nah, Anda sekalian, ini Bapak banyak menemukan ya masih banyak yang wudhu di bawah sikut. Ya, ini sangat sangat harus diperhatikan agar wudhunya baik, wudhunya benar, maka membasuh kedua telapak tangan harus hingga sikut. Ya, bila perlu dilebihkan di atas sikut ya untuk menjaga kita supaya sikut kita terkena air seluruhnya ya, dari mulai ujung jari sampai sikut harus basah semua. Sambil digosok-gosok biar basah ya. Biar tidak ada yang kering, biar semuanya anggota badan terbasuh oleh air. Adapun yang ketujuh adalah mengusap sebagian kepala. Ya, mengusap sebagian kepala, sunahnya seluruh kepala ya. Jadi ketika kita wudhu, cukup kita mengusapkan sebagian air di kepala, atau seandainya rambut kita pendek, cukup kita bisa mengusap rambut ya selama rambut itu masih di daerah kepala ya. Jadi Anda sekalian bisa mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala. Nanti adapun yang kedelapan adalah membasuh kedua daun telinga. Nah, untuk membasuh kedua daun telinga ini sebaiknya dilakukan secara bersamaan. Ya, bukan satu persatu, bukan kanan dulu atau bukan kiri dulu. Jadi secara bersamaan. Telinga kanan dicuci dengan tangan kanan, telinga kiri dicuci dengan tangan kiri. Jadi ketika kita membasuh kedua daun telinga ya, itu bagusnya sekaligus dua, kiri dan kanan ya. Gitu. Yang 9 adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, untuk kaki ini ya kita cukup membasuhnya hanya sampai mata kaki ya. Kalau kita pegang di bawah kaki kita itu ada menonjol ya, sedikit di bawah kaki kiri kanan agak menonjol, itu sebutnya mata kaki. Dan membasuh kedua kaki tidak perlu sampai lutut ya, karena tidak dianjurkan oleh Nabi ya. Jadi kita cukup membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, untuk keseluruhan dari mulai kumur-kumur sampai membasuh kaki, ada baiknya Anda sekalian membasuhnya 3 kali. Ya, itu lebih bagus lagi ya, karena untuk menjaga agar organ tubuh atau anggota wudhu itu terbasuh semua, sehingga tidak ada yang tertinggal. Yang terakhir adalah berdoa setelah berwudu. Awal kita mau wudu berdoa, setelah berwudu kita pun berdoa. Adapun yang biasa doa yang dibaca oleh kita semua adalah seperti yang Bapak cantumkan di sini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, ini doa wudu yang sering kita baca ya, doa setelah berwudu. Mudah-mudahan kita bisa membacanya ya, lama kelamaan apabila sering dibaca hafal juga. Nah, baik Ananda sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa praktek. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menjaga wudu dan menjaga kebersihan. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar bagaimana tata cara berwudu. Semoga kita bisa mengamalkannya dan bisa menjaga wudu dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi kita semua dan semoga Ananda menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Ananda sekalian, sebelum kita tutup belajar ini, mari kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Sebelum kita tutup doa, silakan angkat kedua tangannya. Ya, silakan angkat kedua tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Doa penutup atau doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak ya, titip salam dari Pak Randi untuk kedua orang tuanya. Jadilah kebanggaan untuk kedua orang tua. Jangan lupa sholat, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.